Hai guys, video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas bahasa Indonesia saya yang berjudul kalimat efektif. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Alek Biswanto Putra Anda Nurnaga dengan NIM 203020402037, program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya. Oke, langsung masuk saja ke materi. Teman-teman tahu gak sih apa itu kalimat efektif? Nah, kalimat efektif ini adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti gagasan yang ada pada pikiran pembicara ataupun penulis. Nah, kalimat efektif dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis. Nah, kalimat efektif ini terdiri dari kata-kata yang mempunyai unsur SPOK atau kalimat yang mempunyai ide atau gagasan pembicara atau penulis. Kemudian kalimat efektif ini memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya itu pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur SP atau subjek predikat. Kemudian taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Kemudian menggunakan diksi yang tepat, lalu menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis, lalu menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai, kemudian melakukan penekanan ide pokok, lalu mengacu pada kehematan penggunaan kata. Jadi tidak ada di kalimat efektif, jarang sekali kita temukan pemborosan kata. Kemudian yang terakhir, menggunakan variasi struktur kalimat. Lalu penggunaan kalimat efektif ini. Nah, kalimat efektif ini digunakan pada tulisan-tulisan seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan lain sebagainya. Nah, kalimat efektif ini berbeda dengan kalimat yang dipakai oleh para sastrawan atau wartawan. Nah, kalimat efektif ini memiliki syarat-syarat tertentu. Yang pertama, kelogisan. Nah, maksudnya kalimat pasif dan aktif, kemudian subjek dan keterangan, lalu pengantar kalimat, dan anak kalimat itu harus jelas. Kemudian subjek tidak ganda, lalu predikat tidak didahului kata yang. Kemudian kepararelan. Nah, kepararelan ini maksudnya predikat kalimat majemuk secara rapatan harus paralel. Artinya jika kata kerja harus kata kerja semua. Kemudian jika kata benda harus kata benda semua. Tidak boleh jika kata kerja digabung kata benda maupun sebaliknya. Kemudian ketegasan. Ketegasan ini memiliki unsur-unsur yang ditonjolkan. Itu diletakkan di awal kalimat. Kemudian kita harus membuat urutan yang logis, misalnya 1, 2, 3, ABC. Tidak boleh lompat-lompat seperti 1, 3, 9. Nah, kemudian kehematan. Kehematan ini adalah penggunaan kata-kata secara cermat, hemat, tetapi tidak mengurangi makna atau mengubah informasi. Jadi tidak pemborosan kata. Kemudian ketepatan. Ketepatan ini adalah pemakaian diksi atau pilihan kata yang tepat sehingga makna dari kata-kata tersebut pas gitu. Kemudian kecermatan. Cermat ini maksudnya kalimat yang dihasilkan tidak menimbulkan tafsir yang ganda dan harus tepat pada taksirnya. Prinsip kecermatan ini berarti cermat dan tepat menggunakan diksi. Kemudian kepaduan. Nah, kepaduan ini adalah informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah, jadi menjadi satu kelanjutan yang pas sehingga tidak membuat para pembaca bingung. Kemudian kesejajaran. Nah, kesejajaran ini adalah penggunaan bentuk-bentuk yang sama pada kata-kata yang paralel. Kemudian terakhir keharmonisan. Nah, keharmonisan ini adalah kalimat yang artinya setiap kalimat yang kita buat harus harmonis antara pola berpikir dan struktur bahasanya. Lalu selanjutnya kita masuk ke penerapan kalimat efektif. Kalimat yang pertama,
kalimat efektif dan penerapan EYD. EYD atau ejaan yang disempurnakan merupakan kaidah yang berisi aturan tata tulis bahasa Indonesia yang harus diikuti dalam penulisan kecuali ada pertimbangan khusus seperti masalah hukum, nama diri atau pribadi, dan keilmuan. Contohnya Soekarno, Universitas Pajajaran. Kemudian yang kedua, adanya kalimat efektif dan pilihan kata atau diksi. Nah, diksi ini adalah pemilihan, pemilahan, dan penempatan kata ketika seseorang sedang berbicara. Kemudian, kata-kata yang digunakan dalam tulisan yang dipilih untuk menyampaikan informasi. Kemudian, dalam membangun kalimat efektif, harus digunakan kata yang tepat. Lalu, kata bersinonim ialah kata yang bentuknya berbeda namun maknanya serupa. Kemudian yang ketiga, kalimat efektif dan kesepadanan serta kesatuan. Kalimat yang lengkap harus memiliki unsur-unsur yang meliputi subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Lalu kesepadanan ialah hubungan timbal balik antara subjek dan predikat, antara predikat dan objek, serta dengan keterangan atau pelengkap. Kemudian kesatuan adalah bahwa setiap kalimat harus mengandung satu ide pokok atau kesatuan pikiran. Lalu yang keempat, kalimat efektif dan kesejajaran bentuk. Yang dimaksud kesejajaran atau paralelisme di dalam penyusunan kalimat efektif ialah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama dan dipakai dalam susunan serial. Dan frasa atau kelompok kata disejajarkan dengan frasa. Demikian juga kata benda, kata kerja, dan kata sifat disejajarkan juga dengan kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Jadi sama-sama jenisnya. Kemudian yang kelima, kalimat efektif dan penekanan ide pokok. Yang pertama, posisi kata dalam kalimat. Kemudian yang kedua, urutan yang logis. Nah, urutan yang logis ini maksudnya contohnya ya, yang datang saat itu para lurah, camat, dan para bupati seprovinsi Sumatera Selatan. Nah, maksudnya urutan yang logis itu tingkatannya, tingkatan dari rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah. Kemudian ketiga, pengolahan kata. Pengolahan kata ini misalnya pada kata-kata tertentu, misalnya ya, pembangunan dapat dilihat sebagai proses yang rumit dan mempunyai banyak dimensi, tidak hanya dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi politik, dimensi sosial, dan dimensi budaya. Jadi, pengolahan kata ini terdapat pada kata dimensi. Kemudian yang keenam, kalimat efektif dan penghematan kata. Yang pertama, pengolahan unsur kalimat. Contohnya, sebelum diubah unsur kalimatnya, pemuda itu segera mengubah rencananya setelah dia bertemu dengan pemimpin perusahaan. Nah, saat diulangi lagi unsur kalimatnya, pemuda itu segera mengubah rencananya setelah bertemu dengan pemimpin perusahaan. Jadi di mana yang pertama tadi ada kata dia itu dihapuskan karena artinya tuh sama aja. Kemudian kedua, penggunaan hiponimi. Penggunaan hiponimi ini tidak jauh berbeda dengan mengulang unsur kalimat. Contohnya, rumah penduduk di kota itu terang benderang oleh cahaya lampu neon. Nah, saat di hiponimi, rumah penduduk di kota itu terang benderang oleh neon. Nah, jadi kata oleh cahaya lampu tersebut dihilangkan karena bisa dibilang bisa menggunakan kata dan artinya itu sama saja. Dan yang terakhir, kalimat efektif dan variasi struktur. Penempatan unsur-unsur kalimat itu bisa diubah di mana saja. Contohnya, biasanya kan kalimat itu disusun berdasarkan unsur SPOK kan. Nah, SPOK ini bisa disusun secara acak asalkan artinya itu sama. Contoh, dari kapal yang besar itu kami turun perlahan.
Nah, di mana yang unsur keterangan apakah yang biasanya ditaruh di belakang ini ditaruh di depan duluan sebelum unsur subjek. Jadi unsurnya menjadi KSP. Kemudian ada variasi panjang pendek kalimat. Kalimat yang pendek belum tentu mencerminkan kalimat yang baik atau efektif. Lalu kalimat yang panjang pun belum tentu selalu rumit dan tidak efektif. Kalimat yang panjang pun karena yang akan diungkapkan cukup banyak dan perlu rinci dapat lebih efektif. Kemudian dalam suatu tulisan keduanya dapat dipadukan untuk menghindari kejenuhan si pembaca. Kemudian pemilihan jenis kalimat. Variasi kalimat dapat dilakukan juga dengan memanfaatkan berbagai jenis kalimat yang ada. Kemudian ada 3 macam jenis kalimat ditinjau dari kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah. Kemudian dengan variasi kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah akan menyegarkan tulisan. Jadi tidak melulu soal kalimat berita saja, sehingga membuat para pembaca bosan. Kemudian pemilihan bentuk aktif dan pasif. Kalimat aktif apabila subjeknya melakukan suatu perbuatan. Kemudian umumnya predikat kalimat aktif berupa kata kerja yang berawalan me, ber, dan ada pula yang tidak mengeluarkan awalan aus. Kemudian kalimat pasif ada apabila subjek kalimat tersebut tidak berperan sebagai pelaku, tetapi sebagai sasaran perbuatan yang dinyatakan oleh predikat. Kemudian karya ilmiah umumnya cenderung menggunakan kalimat pasif lebih menunjukkan hasil atau suatu perbuatan daripada pelakunya. Kemudian kalimat pasif yang berciri predikatnya menggunakan imbuhan di dan imbuhan ter. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan video kali ini. Jika ada yang kurang jelas bisa bertanya di kolom komentar. Oke, see you in the next video. Bye.